Mau sayang di budaya, agama budaya. Sahabat-sahabat Dharma yang saya hormati, yang saya kasihi, hari ini saya berkesempatan untuk seri berbagi cerita tentang Dharma yang universal. Kita mengetahui bahwa kebenaran Dharma itu adalah kebenaran yang universal. Tetapi kita juga hidup di negara, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang formal, undang-undang yang ada. Nah, itu adalah salah satu kebenaran yang kita sebut kebenaran yang formal. Karena ada kebenaran yang formal dan kita juga mengenal Dharma yang besar kebenarannya, ada kita itu bisa maju. Nah, sehingga kehidupan kita kadang menjadi kehidupan sama, tidak bahagia. Nah, saya ingin berbagi satu cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita bisa melihat mana kebenaran Dharma yang universal dan mana kebenaran formal yang ada peraturan, ada undang-undangnya, ada siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, begini, misalnya kita mempunyai satu orang anak dan dia mempunyai sepeda. Nah, pada satu hari kita membutuhkan sesuatu, kita meminta asisten rumah tangga itu pergi ke minimarket yang terdekat untuk membeli yang kita butuhkan. Untuk menghemat waktu supaya lebih cepat, kita membiarkan dia untuk memakai sepeda yang ada di garasi juga, ya, yang punya anak kita. Nah, ketika asisten rumah tangga sudah sampai di minimarket, memilih barang, membayar, dan ketika keluar dari minimarket, melihat bahwa sepeda yang tadi dipakai di minimarket itu sudah pindah tempat, alias hilang, sudah tidak ada lagi di sana. Nah, kemudian dia akan kembali ke rumah, membawa barang yang sudah dibeli, yang merupakan pesanan kita, dan juga tentu membawa satu berita yang kurang mengenakan, yaitu sepeda hilang. Nah, ketika kita menghadapi sepeda yang hilang, kebenaran formal yang akan memicu kita bertanya, memicu kita mencari siapa yang salah. Nah, ketika pertama kita akan mengatakan muncul dengan sedikit emosi, kepada asisten rumah tangga, kamu itu hati-hati. Kenapa sih kamu di dalam itu belanjanya mungkin harusnya cuma 5 menit, kenapa ini 15 menit pun belum selesai? Kita bisa mencari begitu banyak alasan untuk menimpakan kesalahan kepada asisten rumah tangga kita. Nah, tetapi dia juga mungkin kalau berani menjawab, ini dia. Tadinya saya dari akhirnya juga nggak apa-apa kok, deket kok. Nggak kan bapak ibu yang menurut saya pakai sepeda. Nah, ketika saling membenarkan, pembenaran diri sendiri terjadi, itu adalah fenomena kebenaran formal. Kita selalu mencari siapa yang salah, dan kita juga selalu melakukan pembenaran diri. Nah, sedangkan kalau kita mau melihat kebenaran Dharma yang universal, kita akan memahami bahwa semua hal yang terjadi itu ada sebab dan akibatnya. Dan sebab dan akibat itu bukan hanya melibatkan seseorang, tetapi melibatkan semua pihak. Nah, misalnya, ketika itu sepeda itu hilang, kita juga tahu bahwa kita lah yang menyuruh asisten rumah tangga itu untuk berbelanja ke minimarket apa yang tidak butuhkan. Nah, kemudian dia juga bisa melihat bahwa mungkin ketika dia sampai di minimarket tersebut, tidak ada tempat parkir yang lebih dekat sehingga dia menempatkan sepeda itu ada jauh dari minimarket. Nah, ketika semua pihak bisa memahami apa yang salah dan juga bisa menerima apa yang sudah terjadi, kebenaran Dharma yang universal, artinya sepeda hilang itu, ya di situ ada fenomena anicca juga, ya kan? Semua yang berkondisi akan berubah. Mungkin kalau dia hari ini adalah hilang, nah bisa juga karena rusak. Dan tentunya kita tahu bahwa kita semua juga akan mengalami hal yang sama. Artinya kita akan menemui anicca, kita akan menemui duka, ya, menjadi tidak nyaman ketika sepeda itu hilang. Nah, kita juga istilahnya tahu, ya, moha, ya, kemudian mati. Ketika kita tidak menghadirkan ego,
Ya, kita tidak akan mencari kesalahan orang lain, tetapi kita akan melihat ke dalam diri kita sendiri bahwa kita juga berperanan sehingga sesuatu hal itu terjadi. Dan mungkin cerita yang lebih sederhana dan mungkin kita semua juga akan mengalami adalah ketika anak kita mendapatkan nilai belajar yang kurang baik. Ketika dia pulang dari sekolah, dan ketika dia menunjukkan raport semester di ulangan, kalau kita melihat sesuatu yang tidak nyaman buat kita, apakah nilainya itu lebih rendah dari KKM, nah, hal yang pertama kita lakukan adalah memarah, meluapkan emosi, ya. Nah, tentu kita akan katakan, kamu itu terlalu banyak main game. Saya sudah suruh Anda belajar, tetapi waktu itu belajar 5 menit, main game 30 menit. Inilah kalimat-kalimat yang sering sekali terlontar dari kita sebagai orang tua, Mas. Nah, kemudian kalau si anak itu mau membela diri, dia akan mengatakan gurunya yang memberikan soal-soal ujian yang belum pernah diajarkan. Ini semua adalah argumentasi yang sehari-hari kita temukan. Nah, kalau bisa dari seorang ibu ketika suaminya pulang, suaminya pun akan mendapatkan dua emosi yang berbeda. Dia akan mengatakan, kamu itu harus memberikan perhatian yang lebih kepada si anak. Temani dia membuat pekerjaan rumah, PR, bantu dia selesaikan. Ya, hari ini, inilah akibatnya. Kalau sebagai seorang ayah, kamu tidak meluangkan waktu buat anak. Nah, sehingga nilainya itu kurang memuaskan. Nah, kemudian kalau dari pihak ayah ingin pembenaran diri, nah, dia juga bisa mengatakan sebagai seorang ibu, nah kamu sudah berkewajiban yang mengawasi waktu belajar dia di dalam. Dia menghadapi kesulitan pelajaran sekolah, carikan dia guru les, carikan dia tempat les, seperti itu. Nah, ketika hal ini terjadi di dalam keluarga itu, kebenaran formal yang diterapkan mencari siapa yang salah, itu menjadi tidak. Tetapi kalau kita bisa melihat semua memang dharma ya hadir. Nah, ketika kita tahu bahwa semua itu adalah tanggung jawab bersama, kita akan merasakan satu hal yang sangat indah. Misalkan, ketika melihat nilai anak kita yang kurang bagus, kita bisa mengatakan, memang mungkin kamu belajarnya kurang maksimal. Kedepannya, ibu akan menemani kamu belajar supaya nilai kamu menjadi lebih bagus. Ya, dan mungkin action yang akan didapatkan oleh si anak itu berbeda ketika dia dimarahi. Nah, kemudian ketika ayahnya tiba di rumah dan mengetahui hal yang sama, ayahnya juga akan mengatakan, mungkin saya harus meluangkan waktu untuk menemani kamu mengerjakan pekerjaan rumah. Ya kan? Nah, sehingga apa yang kamu nggak mengerti, apa yang kamu kurang mengerti, sebagai seorang ayah saya mungkin bisa memberikan bantuan di dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah. Nah, ketika itu semua terjadi, yakinlah hal yang baik, pikiran dan nyaman tidak dipenuhi dengan emosi. Kemudian kita lihat semester ke depan, ya, saya yakin anak tersebut akan memberikan laporan ya nilainya akan membaik. Saat tidak membaik pun, hidup kita juga sudah bahagia. Kita tidak meluapkan emosi yang tidak perlu. Ya, kemudian hubungan relasi kita dengan anak, dengan suami, dengan pasangan, itu semua lebih indah. Seperti dharma yang universal, dharma yang indah di awal, dharma yang indah di tengah, dharma yang indah di akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua, dan kita senantiasa bisa melihat kehadiran dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam setiap aktivitas kita, sehingga kita juga bisa memilih untuk berbahagia. Terima kasih. Nama saya Adi Hidayat. Namo Buddhaya.